Ignatianels, hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Ignatianels. Jadi hari ini aku mau sharing lagi timing aku sama customer. Jadi buat teman-teman yang nanya, spill dong nail dust aku. Oke, nanti aku akan spill ya. Jadi by the way, di sini aku mau bersihin dulu customerku punya kuku. Mari buat teman-teman, sebelum kita mulai untuk manicure, mari kita bersihkan dengan menggunakan apa? Yes, betul banget. Pasti kalau yang udah sering nonton YouTube channel aku, kamu pasti tahu aku selalu menggunakan tisu basah untuk ngebersihin tangan customer aku sebelum aku mulai step manicure. By the way, ada yang minta spill nail dust aku. Ini dia bestie, ini ada yang udah lama banget. Ini legend banget buat aku. Dia udah 3 tahunan lebih berjasa pol. Ini masih dengan sangat sehat dan masih sangat bagus. Dan yang ini adalah nail dust terbaru aku. Aku udah punya 2. Nah, ini aku simpen dulu. Kalian yang sama kayak aku nggak sih, tipe yang kalau misalkan barang lama tuh belum rusak, ya udah barang yang baru tuh nggak bakal dipakai. Entah kenapa aku merasa kayak sayang banget gitu kalau misalkan aku pakai acak-acak gitu loh. Maksudnya kayak selama yang lama masih aku bisa pakai, ya wes aku simpen dulu sampai dia benar-benar minta pensiun, baru yang baru aku buka kayak gitu. Kenapa sih? Loh, ngapain kamu udah beli yang baru kalau kayak gitu? Gini jawaban aku, karena aku udah bener-bener ngalamin dan sering banget terjadi, dan finally aku memutuskan untuk kalau selama uangnya aku ada, kebutuhan utama aku sudah selesai, dan selama itu memang aku bisa kepakai untuk ke depan atau memang waktu dekat aku bakal pakai gitu kan, atau nanti maybe, tapi itu yang penting catatannya kepakai ya, itu aku langsung CO payment wise. Ini by the way aku masuk tahap shaping ya. Ini aku pakai nail file buat teman-teman. Nah, karena gini loh, aku tuh sering banget ngalamin, aku tuh kadang suka nggak usah aku beli dulu lah, nanti dulu tuh. Tau pas aku mau beli lagi, pas aku butuh atau karena aku pingin gitu kan, karena modelnya lucu atau apalah itu, terus aku cari udah nggak ada, terus bahkan yang mendekati pun nggak ada yang sama. Jadi kayak nyesek banget kan bestie. Jadi sejak saat itu tuh aku kayak yaudah, pokoknya kalau memang uangku ada dan kebutuhan utama aku sudah selesai, pokoknya aku langsung sewa aja. Ya udah, nanti aku simpen dulu aja sampai nanti aku bisa aku pakai gitu. Toh yang penting itu barang yang memang pasti aku pakai gitu, yang penting aku belinya itu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak tadi tuh nail dust yang baru tuh aku masih aku simpan dulu gitu. Aku punya 2 gitu kan. Aku udah suka sesuatu, aku pasti akan beli lebih dari 1. Bahkan aku bisa koleksi warna yang berbeda. Ada yang sama nggak? Terus di kolom komentar ya bestie. Pada ini aku masuk ke tahap untuk manicure-nya. Di sini aku pakai technique Russian manicure. Apa sih technique Russian manicure? Jadi kalau Russian manicure itu menggunakan nail drill, pakai alat. Nah, ini nih alatnya nih. Terus kalau misalkan yang nggak pakai alat tuh namanya basic manicure. Biasanya tuh cuman pakai pelunak kutikul, terus diorang pakai kutikul pusher kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman selalu aku ingatkan, buat kamu mungkin yang lagi belajar nail art, boleh ambil basic dulu kelasnya. Kalau misalkan mau belajar nail art tuh minimal ambil kelas basic biar kamu tahu secara teori dan praktek itu seperti apa gitu kan. Belajar otodidak nggak ada yang salah kok, boleh. Aku pun sama, awalnya mulanya aku belajarnya otodidak dulu. Nah, ini masuk ke tahap hampir juga tipu-tipu. Tahap gunting kutikul ya bestie. Hati-hati, ingat ini juga sama. Kenapa aku selalu ingatkan kalian untuk kalau bisa alokasikan uang kamu untuk ambil kelas dulu, karena jangan sampai kamu main beli-beli barang tanpa kamu harus tahu yang mana yang penting dan enggak. Finally kamu hanya buang-buang uang untuk beli barang yang sebenarnya kamu nggak usah beli gitu kan, atau kamu salah beli jenis atau tipenya, sayang banget kan. Tapi kalau misalkan kamu ikut kelas, biasanya kalau sekarang tuh orang-orang buka kelas nail art itu dia udah ada 2 pilihan, with kit atau tanpa kit gitu kan. Jadi kamu tuh nggak akan ada yang namanya kesalahan beli barang atau double beli barang kayak gitu. Nah, ini masuk ke tahap basic lagi, pakai base coat. Gara-gara ngejelasin untuk ikut kelas basic jadi ngomong basic. Pakai base coat, inget ya catatan secukupnya, jangan sampai ngebleber, oke? Terus di sini aku cure pakai mesin single cure. Nah, itu tuh yang mesin kecil untuk biasanya sih kalau aku untuk supaya nggak ngebleber ke kanan kiri. Sebelum aku mulai masukin ke mesin UV, dan pastikan sebelum kamu cure itu kamu udah rapin pinggir kanan kiri, jangan sampai ada ngebleber. Ingat, itulah kunci supaya nail gel kamu tuh awet, oke? Nah, lanjut ke tadi tuh, aku selalu ingetin deh, pasti kamu kalau misalkan nonton aku punya video, sering banget aku selalu ngomong usahakan alokasikan dana untuk upgrade gitu kan. Karena aku ngerasain juga, aku belajar otodidak dulunya sebelum aku les kan. Aku tuh baru bisa les di tahun ketiga selama aku buka usahanya, tapi aku udah tahun keempat sekarang ya. Jadi kayak ini aku mulai pakai basic ya. Di sini aku pakai milky warnanya yang paling aku suka dari Party. Nah, terus kembali ke tadi edukasi yang tadi ya. Karena aku ngerasain dulu tuh aku belajar otodidak kan ya. Ya, ibaratnya gini, kayak kita yang harusnya kamu sudah tahu stepnya bagaimana secara mudah, udah tanpa harus kamu pusing nyobain try error, nangis sana sini kayak salah beli barang, terus kayak gimana caranya ngulik sendiri, cari store sendiri, cari produk knowledge-nya kayak gimana sendiri gitu kan. Tapi di saat kamu sudah bisa ikut kelas basic, kamu akan mengetahui itu tanpa kamu harus bersusah-susah payah. Karena kenapa? Di kelas basic itu kamu diajarkan untuk mengerti produk knowledge,
cara dan teknik yang benar bagaimana, teori dan praktek juga diajarin, dengan catatan carilah tempat les yang terpercaya, jangan abal-abal ya gitu, karena sekarang tuh banyak banget yang abal-abal menurut aku ya. Zaman aku mulai tuh nggak kayak sekarang sih. Kalau dulu tuh ya ampun, kita tuh mau bertemu dengan Nailis aja tuh nggak semudah itu. Ini by the way di sini aku pakai 3D emboss gitu ya Besti ya. Di sini aku pakai yang non wipe gitu karena nanti aku mau pakai chrome. Nah, balik ke ceritaku tadi. Kalau dulu tuh waktu aku mulai usaha nail ini tuh nggak ada kayak zaman sekarang yang orang mau sharing, spill toko, spill teknik, spill tutor tuh nggak ada. Semua tuh nggak ada yang gratis gitu kan. Dulu tuh semua kalau mau bisa ya kamu les gitu, kamu bayar gitu kan, karena ilmu tuh tidak murah. Saya tahu ilmu tidak murah gitu kan, tapi ya dulu tuh pas aku mulai itu kayak memang aku lagi tidak punya uang Besti secara lagi covid gitu kan. Ya berulang kali pasti aku sering bilang kayak, berapa sih modal pertama aku membuka usaha ini? 600.000. Kenapa kok bisa semua itu? Bukan kenapa, karena aku gak ada uang bukan karena sengaja hemat atau enggak, ini masalah karena aku gak ada uang. Jadi waktu itu kayak aduh gimana ya untuk menyambung hidup. Emang the power of kepepet gitu ya untuk menjalani atau melanjutkan kehidupan itu kadang orang tuh akan bisa gitu loh. Dulu aku tuh dengan kepepet, dengan uang segitu doang, finally aku fight untuk bisa gimana buka usaha gitu kan. Dengan pertama kali aku bayar tuh aku dibayar tuh cuma 100.000, bayangin 2020 trading nail 100.000 gitu kan. Nah itu pertama kali bayaran aku terima dan betapa happy-nya aku gitu kan, karena dulu tuh aku kayak gak berani dan gak pede untuk ngasih harga gitu, price list aku, karena aku merasa aku belum punya tempat, terus aku pun gak les, aku gak ada license, aku otodidak gitu kan. Ternyata wah puji syukur perjalananku di sini luar biasa banget, dan ya seperti itulah perjalanannya gitu kan. Jadi buat teman-teman kalau masih bisa untuk mengumpulkan, alokasikanlah untuk kamu upgrade skill, tuh penting banget ya itu, supaya kamu tuh tahu yang benar yang mana dan yang harus tidak dilakukan bagaimana. Jadi kamu tuh memberikan edukasi ke customer kamu juga itu yang benar gitu. Jangan sampai selayar-seluyur adanya berita ini tentang efek menggunakan nail art, atau misalkan selayar ini gara-gara art, padahal tuh bukan gara-gara pakai nail art atau sejenisnya gitu kan. Itu harus tahu, karena banyak banget orang yang bikin konten yang kayak bilang bahwa stop pakai nail gel kalau kuku kamu tidak mau begini, stop pakai nail gel kalau nanti tangan kamu nggak mau begini, kapok aku nggak mau pakai nail gel lagi karena gini, terus kukunya jadi gini. Sedih sih sebenarnya ada beberapa orang yang menggunakan kata-kata itu untuk menarik viewers dan juga mencari followers gitu, tanpa ya tolong dong, kamu nail artnya di mana, yang ngerjain siapa gitu kan. Mau barang sebagus apapun atau sejelek apapun, semurah apapun itu tergantung tangan yang ngerjain. Oke, kembali lagi catatan, barang semahal apapun, produk sebagus apapun, atau mau barang semurah apapun, tergantung siapa tangan yang memegang dan mengerjakannya gitu. Oke, catat itu. Jadi please lah kalau buat konten jangan kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak sometimes itu menurut aku cukup gimana ya, mungkin buat orang yang belum pertama kali nail art, atau orang yang belum pernah coba langsung berpikir negatif karena menggiring opini yang wah iya nih gara-gara ini dulu eyelash gitu kan, jangan pakai eyelash nanti gini, sekarang nail art lagi booming, nail art digituin gitu kan, besok apa lagi ya. Kayak sedih gitu sih, cukup kayak aduh gitu kan, kayak yaudah lah ya, aku santai gemes pengen komen tapi aku males, kayak ngapain juga ngeladenin yang kayak gitu kan. Terus menurutku kayak ya aku rasa, aku percaya orang smart people akan mengerti jawabannya bagaimana gitu kan. Ya seperti itulah ya. Jadi buat teman-teman semoga teredukasi. Oke, semangat best, thank you gitu kan. Oke. Nah, tuh kan nih buat teman-teman yang baru nonton tuh kan aku sering banget hampir tipu tau gak sih? Mohon maaf lah ya. Oke, buat teman-teman yang suka nonton YouTube channel aku atau baru gabung, yang udah sering nonton pasti tahu dong, tipe udah biasa. Terus atau enggak kalau ini tutor kemana, aku ceritanya apa, yang baru gabung jangan kaget. Nah aku emang kayak gini kalau bikin konten. Jadi memang sambil nail art, kita sambil cerita-cerita seru aja gitu. Namanya juga cewek ya, ceritanya dari A sampai Z. Besok bisa ngomongin ke sini, besok ngomongin apa lagi gitu kan, kayak seru aja gitu, nyambung terus kita. Kayak gitu, oke. Terus by the way buat teman-teman, di sini aku udah mau masuk ke step untuk shield ini, tapi by the way sini aku mau pakai beberapa aksesoris dulu. Ini tuh sebenarnya ya, aku tuh tadi sempat bingung mau bikin model apa gitu kan, aku customer aku, karena kalian pada sama kayak aku gak sih, kadang kayak udah aduh mau bikin apa lagi nih ya, udah puyeng gitu kan. Nah ini aku pakai yang warna pink, warnanya yang warna bukan natural,
jelly color atau warna sheer, warna tipis ini karena aku mau buat ala-ala blush nail art gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kalau blush nail art itu sebenarnya ada dua teknik. Ada yang bisa menggunakan seperti eyeshadow. Aku udah pernah cobain loh. Ternyata aku pikir kayak harus, aku geser dulu biar lebih jelas. Ada yang kayak harus menggunakan, aku pikir kayak menggunakan apa tuh yang khusus untuk kuku, kayak shadow kuku. Ternyata enggak. Aku cobain pakai palet yang aku punya eyeshadow itu, ternyata bisa loh. Aku pikir kayak khusus untuk kuku, ternyata pakai eyeshadow pun bisa gitu kan. Nah ya itu yang teknik pertama. Ada juga teknik kedua yang tadi aku bilang, yang aku praktekin itu aku pakai base coat lalu aku taruhin si warna sheer colornya di tengah gitu. Tapi itu memang agak lebih tricky sih dibandingkan kamu menggunakan digunakan bubuk chrome atau shadow palette untuk pakai bikin blush nail itu lebih mudah menurut aku. Aku udah cobain dua teknik itu gitu kan. Jadi kembali lagi ke kalian cocoknya dan sukanya pakai yang mana nih caranya gitu. Kalau misalkan kamu buat blush nail art kayak gitu ya. Kalau yang jempol ini aku pakai cuma di bagian ujungnya aja gitu kan, karena aku mau buat biar nggak terlalu monoton. Dan di sini aku tutupin pakai beberapa dari Sakura Flake-nya. Di sini aku pakai dari Party punya. By the way, barangnya aku pakai itu semua ini aku udah pernah spill. Jadi buat teman-teman yang minta request, Ci tolong dong barang-barang yang dipakai ini dimasukin link Shopee-nya. By the way, ini kan barang-barangnya aku udah beli lama. Sometimes aku juga udah lupa tokonya yang mana, apakah toko itu masih aktif atau tidak, barangnya masih aktif atau tidak, kayak gitu. Jadi aku nggak bisa cantumin semua, paling yang kayak pasti aja store yang tetap masih ada ya aku cantumin gitu kan, kayak penjualnya Party, BND, maybe Oboli, atau barang-barang lainnya aku pernah pakai gitu kan, BRS dan sejenisnya itu gitu. Itu pasti aku cantumkan. Tapi kalau misalkan untuk barang-barang pas aku lagi ngerjain sama customer, aku nggak bisa cantumin satu-satu karena banyak banget, kayak tokonya yang mana ya gitu kan. Jadi kalau sama customer ya kayak gini, by the way aku mau minta maaf lagi ya, kalau misalkan aku lagi ngerjain sama customer, mohon maaf ya kalau misalkan tag videonya tuh tidak sesempurna itu gitu, semaksimal mungkin aku sudah usahakan. By the way di sini aku memang sepertinya aku mulai kecanduan ya Basti ya. Apa tuh Ci? Kecanduan untuk sharing time aku pas lagi nail sama customer aku gitu kan. Aku tuh kadang kalau ngomong suka kayak mau ngeserimpet aja. Ampun, aku mah kalau ngomong suka ngejelimet kayak gitu ya. Jadi deh aku tuh seneng aja gitu kayak nge-share timing apa yang aku lakuin. So jadi aku punya dokumentasi dari aku dulu sampai sekarang gitu, aku simpan di YouTube channelku ini. Jadi aku tahu perkembanganku. Terus kayak iya ampun, dulu aku waktu ngerjain cukup banget, masih kayak apa nih ngerjainnya aku banget dan lain-lain. Terus kayak happy aja gitu, dan aku berbagi di sini. Semoga yang aku spill gini bisa ngebantu. Walaupun kalian mungkin ngeliatnya kayak nih, kalian sebenarnya kalau kalian nonton berulang kali kalian akan mengerti dengan step yang aku kerjain, dan itu cukup membantu menurut aku ya. Karena dulu tuh nggak ada full tutorial untuk ngerjain kayak ginian. Kamu mau belajar kayak gini, kamu bayar, membutuhkan sekitar minimal uang 3 juta gitu kan. Percaya deh sama aku, dulu tuh nggak ada nail art yang murah kayak sekarang. Lesnya yang murah kayak sekarang tuh nggak ada gitu kan. Dulu tuh mahal-mahal beneran deh lesnya tuh. Tapi kalau sekarang tuh puji syukur kayak udah banyak banget pilihan. Orang-orang tuh mulai banyak di dunia nail art dan mereka berlomba. Nah tuh saingan harga tuh kan, semangat para pembuka kelas nail art gitu kan. Nah, oh ya buat teman-teman yang nanyain Ignatia Nails kapan open class, aku masih belum bisa jawab. Yang pasti aku sekarang lagi prepare, aku lagi mempersiapkan price listku gitu kan. Stay tune aja, kalau ada waktunya aku pasti akan umumkan aku kapan open class dan aku kapan akan share itu. Aku pasti akan share gitu ya. Intinya aku tidak mau sembarangan buka kelas, oke? Nah by the way di sini aku mau buat bunga. Di sini aku pakai kuasnya punya Party. Terus aku pakai gel paintingnya juga warna putih juga dari Party. Udah di spill. Jadi buat yang nanya udah di mana adanya linknya, cari bongkarin aja videoku semua, itu semua udah aku spill, oke? Karena kalau yang spill pasti aku tulisnya di atas itu kayak gambarnya tuh udah pasti di thumbnail satu udah thumbnail yang spill punya. Oke, bestie tersayang kayak gitu ya. Terus stay tune loh. Aku tuh punya racun baru lol. Aku nanti mau spill lagi beberapa warna gel polish yang aku punya. Happy banget sumpah. Emang ya di dunia nail art tuh nggak pernah akan ada cukup dan habisnya. Kamu intinya ya perbanyaklah uang di rekening kamu agar kamu bisa selalu update barang-barang, oke? Karena emang bener-bener kayak aku juga sekarang kayak dulu, tau gak sih, aku tuh cuma punya warna itu 12 warna toh. Dulu pertama kali punya pun belinya dicicil pakai kartu kredit sama bapak negara, dibantu beliin tuh kayak sampai pengen beli jopol itu susah pol gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mengira Cici mah pakainya brand mahal aja, enggak, aku tuh juga pernah pakai Charzik, aku udah pernah AS, pernah pakai juga yang Rosalind itu adalah brand gel polish pertama yang aku pakai sebelum UC, tau nggak? Dulu tuh pakainya Rosalind, UC,
AS itu aku dulu pakai itu, dan aku akui mereka warnanya cakep kok. Yang penting apa? Yang penting kalau menurut aku sih, kamu kalau mau lebih awet gunakan base coat top coat yang lebih bagus dibanding brand yang itu sih menurut aku gitu ya. Tapi ya balik lagi ke kalian, budgetingnya di mana, masa pasar kamu mau di mana. Kan nggak mungkin tuh kalau kamu bukan 50.000 terus kamu pakainya yang brand-brand mahal gitu kan, ya kamu tekor lah gitu kan. Jadi sebenarnya buat teman-teman atau customer tuh stop untuk membandingkan ke nailis si A dengan si B. Kok di sini harganya 50, kok di sini 120.000, mahal banget, please, oke? Kamu harus tahu selain dari brand yang digunakan, skillnya udah sampai mana tuh si nailis gitu kan. Jadi kamu jangan jangan apa ya, kadang kayak suka main ngejeblek gitu aja gitu ya. Jadi sini aku memang, kenapa sih aku suka spill kayak gini, pengalaman kayak gini, karena kenapa? Karena dibandingkan tuh enak banget, bukannya aku baper atau apa ya, tapi sini kita saling mengedukasi, semoga supaya kamu dengan nailis kamu aman, nggak ada masalah gitu kan, dan sebaliknya kamu dan customer kamu pun kamu nggak ada miskom. Pentingnya edukasi, memberikan, saling menghargai juga gitu kan. Dan kamu harus tahu di mana kamu bertanya dan kamu datang gitu, jangan main membanding-bandingin aja. Itu ibaratnya jangan sampai kamu salah masuk gitu kayak gitu, dan sebaliknya ya. Semoga membantu, karena banyak banget teman-teman yang suka sharing sama aku, nanya kayak, Ci ini gimana ya, aku tuh diginiin loh. Terus sebagai customer juga ada, iya Ci aku di sini gini. Ada yang sebagai analis juga teman-teman cerita, iya Ci aku gini. Kayak ya sebenarnya itu yang aku bilang, pentingnya komunikasi. Terus pentingnya kayak kamu tahu mana yang perlu dibicarakan, mana yang perlu ditanya, dan tidak. Ada waktunya kamu boleh bertanya, dan ada juga waktu tidak gitu loh. Jadi itu pentingnya untuk bisa mengerti, saling memahami gitu kan. Dan pentingnya komunikasi untuk saling menjelaskan di awal sebelum kamu final deal-dealan untuk booking nail art. Jangan sampai kecewa gitu kan. Itu penting banget. Itulah cara salah satu maintain customer kamu supaya awet di kamu, supaya nyaman. Begitupun kamu juga sebagai customer, salah satu komunikasi yang baik dan jelas di awal, yaitu ya seperti itu gitu kan, ke nailis kamu. Supaya apa? Kalau kamu bisa membuat nailis kamu dari awal sudah happy, dia akan mengerjakan ke tangan kamu dengan sepenuh hati dan gak usah minta diskon. Sebagai nailis tuh kalau udah happy, udah seneng banget sama yang namanya dunia kerjanya dia, tanpa kamu minta dia akan kasih diskon kayak gitu. Jadi jangan kamu tuh terlalu kayak nego, nawar, ngebandingin di tempat A dengan tempat B. Ya gimana orang mau kasih kamu harga spesial kalau kamunya aja sudah membandingkan gitu loh. Nah, by the way ini udah sampai tahap top coat lah, udah sampai top coat aja ya. Ternyata aku nggak berasa ngomong dari tadi, udah panjang lebar kayak gitu. Itulah kurang lebih yang aku sharing di sini ya. Jadi buat teman-teman yang nanya di DM Instagram, di sini aku jawab di video tutorial kali ini, karena banyak banget teman-teman yang nanya gimana sih Ci cara menghadapi customer yang gini, atau enggak gimana sih Ci cara menghadapi nailis yang seperti ini gitu kan, saklek banget judes ke customer gitu kan. Seperti itu, intinya adalah ke komunikasi. Dan kalau misalkan kamu sudah menerapkan itu semua yang aku sharing tadi terus masih kayaknya nol, ya udah ganti, berarti kamu bukan di situ. Berarti kamu tidak sefrekuensi dengan orang tersebut. Carilah yang dengan sefrekuensi dengan kamu, itu penting gitu. Karena kan kita nggak pernah bisa maksain orang untuk suka sama kita atau sebaliknya gitu kan. Itu penting banget sih. Jadi kayak gitu ya teman-temanku tercinta. Ini di sini ingat ya, pakai top coatnya jangan berlebihan, pakainya seteller aja. Kamu tuh mau pakai 2 layer, 3 layer itu tergantung kamu dailynya gitu kan. Kalau misalkan mau lebih kuat, pakai dipakein shieldnya sebelum kamu pakai top coat, dipakein overlay atau builder gel supaya lebih kuat pol kayak gitu. Jadi intinya gini, kalau nailisnya udah doingnya udah bener banget, udah rapi, udah pakai kualitas yang oke. Nah teman-teman, on dailynya kukunya lebih hati-hati, jangan suka ngorek-ngorek pakai kuku, buka-buka paket pakai kuku dikorek kayak ini kan cuma dikit aja gitu kan. Itu tergantung dari kamu on daily care kayak gimana gitu kan. Sering kena air ya kayak gitu-gitu, tergantung kerjaannya. Itu juga ngaruh ke daya tahan gel polish kamu. Jangan kamu salahkan nailisnya kayak dia jelek gak awet gitu kan. Please, kamu harus tahu dulu nih on daily-nya seperti apa kayak gitu, oke? Sama terus kamu juga sebagai nailis, percaya deh kalau kamu sudah lakukan yang terbaik, semua pasti akan ramai pada waktunya. Jadi buat teman-teman yang lagi usaha nail art, semangat ya. Gak selalu ramai, aku juga sama kok kayak gitu. By the way, and finally udah selesai hasilnya. Ini mohon maaf ya kalau misalkan agak sedikit ngezoom banget, karena ada video yang aku ambil dari reels aku. Nih kayak gini, karena aku tuh pas lagi nge-record HP aku teh udah lowbat, udah mau habis baterainya gitu kan. Jadi ya wes lah yaw. Kayak gitu. Nah ini
ala-ala blush nail art aku nggak tahu namanya desain apa ya, kayak ada Yutikanya juga, terus ada blush nail artnya, ada kalem-kalemnya bunga-bunganya juga. Entah kenapa aku tuh cinta banget sama namanya bunga, aku suka banget namanya buat bunga gitu, bunga Amstel ala lagu Ignite Your Nails kayak gitu. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya. Dan ini dia video sebelum tadi aku buat reels. Jadi seperti ini buat teman-teman yang selalu bilang aku mah kukunya pendek nggak bisa dibikin yang cakep-cakep begitu. Bisa bestie, tergantung siapa yang ngerjain dan kemana kamu datangnya ya. Ingat catatan tuh. Terus buat teman-teman jangan pernah jangan pernah putus asa. Pokoknya percaya deh kalau udah waktunya usaha kamu jalan pasti jalan. Yang penting sabar, komitmen ngejalaninnya, tetap happy. Karena dengan perasaan kamu yang happy dijamin rezeki itu pasti datang gitu kan. Kalau lagi sepi ya nikmati, nanti ada waktunya kok. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.